Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang 7 hal unik negara Uzbekistan. Yang pertama adalah Uzbekistan tidak memiliki garis pantai. Uzbekistan merupakan salah satu dari 2 negara di dunia yang tidak memiliki garis pantai, karena secara geografis terletak berada di tengah-tengah, diapit oleh 2 negara bagian, Kazakhstan, Tajikistan, Kirgistan, Afghanistan, dan Turkmenistan. Oleh karena itu, negara Uzbekistan untuk mengakses menuju laut harus melintasi perbatasan dan masuk pada zona negara lain. Terkurung dalam daratan pastinya memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap perekonomian suatu negara. Mengingat negara ini tidak mempunyai akses terhadap lautan, membuat Uzbekistan kehilangan kesempatan untuk melakukan titik perdagangan di industri pantai maupun industri perikanan skala besar seperti negara lainnya. Tapi meskipun begitu, Uzbekistan memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah, di mana negara Uzbekistan ini menempati urutan keempat di dunia dengan cadangan emas. 2. Sejarah awal penemuan makam Imam Al-Bukhari. Penemuan makam Imam Al-Bukhari tak bisa terlepas dari nama Soekarno, presiden pertama negara kita. Setelah sang imam wafat, selama ratusan tahun makamnya tidak terlacak, meskipun diduga kuat berada di Samarkand. Suatu saat, Soekarno diundang ke Moskow oleh pemimpin Uni Soviet saat itu, Nikita Khrushchev. Namun, Soekarno memberi syarat bahwa dia hanya bersedia datang ke Moskow bila Khrushchev berhasil menemukan makam Imam Bukhari dan membangunkan makam secara layak. Di masa itu, Uni Soviet memang sedang gencar mendekati Indonesia agar tidak berpihak ke Amerika Serikat. Baru setelah makam itu berhasil ditemukan, Soekarno datang ke Moskow. Tak heran bila penduduk Samarkand sangat berterima kasih kepada Soekarno. 3. Gigi emas. Banyak orang yang saya temui di hotel, minimarket, restoran, maupun jamaah umroh Uzbekistan yang berada di bandara, ketika berbicara terlihat giginya berlapis emas. Penanda status sosial dan kekayaan seseorang di Uzbekistan terlihat dari gigi emas yang menghiasi senyum mereka, pria maupun wanita. Semakin banyak gigi emas bertengger di gusi mereka, semakin tinggi status sosial mereka. Mahkota gigi emas bisa dijual dan diwariskan. Jika sang pemilik gigi emas meninggal, keluarga bisa menjualnya. Bahkan bisa juga dileburkan kembali dan dibuat gigi emas lagi untuk anggota keluarga lainnya. Wah, aneh juga ya. Selain investasi, gigi emas menjadi tanda status sosial bagi bangsa Rusia. Di sana, bagi orang kaya, gigi emas digunakan sejak remaja. Gigi emas sering menjadi barang hadiah untuk kelulusan sekolah. Saking berharga dan gengsi, hadiah gigi emas sebanding dengan hadiah seperti mobil atau jam tangan mewah. Unik banget ya. 4. Mayoritas bangunan bersejarah berwarna biru. Timur, yang juga dikenal sebagai Timurlen atau Tamerlane, adalah salah satu penakluk terhebat yang pernah dikenal di dunia. Ia menguasai wilayah kekuasaan yang sangat luas, yang membentang di seluruh Asia Tengah meliputi wilayah yang kini menjadi Turki, Iran, Uzbekistan, Afghanistan, Pakistan, dan India. Timur mendirikan sebuah dinasti yang akan memerintah Kekaisaran Timurid selama lebih dari 130 tahun. Timur dan keturunannya adalah Muslim yang taat dan mereka membantu menyebarkan pengaruh Islam ke seluruh Asia Tengah. Hampir setiap bangunan utama di Kekaisaran Timurid dibangun menggunakan skema warna yang sama. Campuran biru tua dan biru muda ini ditemukan di seluruh Asia Tengah dan juga dapat ditemukan di banyak contoh hebat arsitektur Iran. Arsitektur Kekaisaran Timurid seringkali berani, mengesankan, dan mengagumkan. Hampir semua proyek bangunan besar memiliki semacam pintu masuk monumental, fasad dan lingkungan besar di pintu masuk utama sebuah bangunan. Seperti yang kita lihat di madrasah-madrasah yang ada di Registan Square maupun di Masjid Bibi Hanim. Fasad dan lingkungan besar yang bisa kita lihat di Taj Mahal India salah satunya juga karena pengaruh arsitektur Timurid. Perhatiin deh, mozaik keramik geometris, detailnya cantik-cantik banget. Masya Allah.
Hal unik nomor 5. Masyarakatnya tidak terlalu fasih berbahasa Inggris. Bahasa Inggris tidak banyak digunakan di Uzbekistan kecuali di hotel-hotel turis. Di sebelah hotel ada minimarket yang sering dikunjungi. Pegawainya tidak fasih berbahasa Inggris, seringkali menggunakan bahasa tubuh untuk transaksi jual beli. Selama di bawah kekuasaan Uni Soviet, masyarakat Uzbekistan diwajibkan menggunakan bahasa Rusia di semua bidang. Bahkan hingga sekarang, masyarakat Uzbekistan masih ada yang tidak bisa dan tidak mengerti bahasa Uzbek karena mereka lahir dari generasi nenek moyang yang hanya menggunakan bahasa Rusia. Khusus untuk kondisi bahasa di Tashkent, ibu kota Uzbekistan, bahasa yang digunakan mayoritas adalah masih bahasa Rusia oleh masyarakat di sini. Hal tersebut disebabkan oleh masih banyak orang Rusia yang tinggal di Tashkent dan mereka tidak kembali ke Rusia setelah runtuhnya kekuasaan Uni Soviet 33 tahun yang lalu. Enam, mayoritas muslim tapi sedikit yang menjalankan syariat. Hampir 90% dari total 30 juta masyarakat Uzbekistan adalah muslim. Namun, jumlah ini tidak menentukan terhadap kondisi dan nuansa Islam yang muncul dalam kehidupan masyarakat di Uzbekistan secara umum. Menurut pengakuan salah satu dosen Indonesia yang ditugaskan mengajar di sana, Prayitno Trilaksono, dosen FKIP Unisma Malang, di kampus tidak ada musola atau masjid terdekat, bahkan di luar kampus masjidnya berjauhan. Menurut beliau, hampir semua masyarakat di Uzbekistan yang bekerja di pemerintahan atau seperti PNS dan mahasiswa yang berkuliah tidak diperbolehkan melakukan sholat di saat jam pelajaran atau jam kerja bagi pegawai. Banyak di antara muslim Uzbekistan yang tidak tahu bahwa sholat, puasa, dan rukun Islam yang lain merupakan keharusan setiap umat muslim untuk menjalankannya. Selain itu, larangan Islam seperti minuman beralkohol juga sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari mereka. Alasannya untuk memanaskan suhu terutama pada musim salju. Dan anehnya, sebelum menenggak minuman keras itu, mereka tetap mengucapkan basmalah. Hal lainnya yang sangat memprihatinkan, meskipun jumlah masjid tidak begitu banyak, tetapi tidak banyak juga orang yang sholat di sana. Di masjid tertua di kota Tashkent, misalnya terlihat hanya orang-orang tua berumur di atas 50 tahun yang masih rajin sholat. Tradisi Natal Uzbekistan termasuk memasang pohon Natal dengan banyak hiasan, bertukar hadiah, dan mengadakan makan malam. Di restoran yang kami kunjungi saat makan siang juga banyak dihiasi ornamen Natal, tapi di atasnya ada juga berbentuk hiasan Al-Quran. Begitupun di Gunung Cimgan, ada pohon Natal yang sengaja ditempatkan di tengah-tengah tumpukan salju. Hal unik lainnya ketujuh, hidangan khas Uzbekistan, domba dan kuda. Daging domba adalah jenis daging yang populer karena banyaknya ternak domba di negara ini dan merupakan bagian dari berbagai hidangan Uzbekistan. Kuliner khas Uzbekistan adalah palov atau plov, yakni hidangan utama yang biasanya dibuat dengan nasi, potongan daging, parutan wortel, dan bawang bombay. Plov berawal dari masakan Persia kuno sebelum menyebar ke Uzbekistan, Azerbaijan, Turkmenistan, dan Rusia menjadi makanan khasnya. Nama hidangan ini berasal dari kata pilau atau bahasa Turki yang berarti memasak nasi setelah terlebih dahulu ditumis dengan lemak daging atau minyak goreng untuk memperkaya aroma dan menghasilkan nasi yang perak. Beras ditanak dengan kaldu daging atau ayam. Hidangan nasional penting lainnya meliputi syurpa atau shorpa,
yang terbuat dari potongan besar daging, biasanya daging domba dan sayuran segar. Di Kirgistan dan berbagai negara dengan akhir rantan termasuk Uzbekistan, daging kuda memang dikonsumsi. Ini memang karena daging kuda sangat lezat dan negara-negara tersebut mempunyai banyak peternakan kuda untuk dikonsumsi. Mereka bisa mengolah daging kuda bukan hanya sebagai steak yang terkenal, tapi juga sosis daging kuda yang sangat populer di sana. Tuntas sudah kita membahas 7 hal unik di negara Uzbekistan. Kira-kira hal menarik apa lagi ya yang kita perlu bahas tentang negara Uzbekistan? Yuk tinggalkan komenmu di kolom komentar. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.